Kejanggalan di kasus pembunuhan Vina versi Saka Tatal dan pengacara Vin Saka Tatal. 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut, dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya, dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga katanya kan berisingan. Oh, foto bolong. Yang itu ya. Oke. Sama dari muka udah beda. Sama Peggy yang sekarang ada. Oh, rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh sama yang dipoto yang ditunjukkan oleh pihak polisian. Berkaitan dengan DPO-nya Peggy. Sebetulnya dari awal juga saya sih masalah DPO, walaupun nama DPO itu tercantum loh di putusan pengadilan di halaman 126, 127 itu menimbangnya ada, kemudian mengadili nama DPO itu dicantumkan di halaman 134. Nah tiba-tiba menghilang yang duanya dengan alasan fiktif. Kalau misalnya DPO aja fiktif, bagaimana dengan peristiwa sebetulnya yang terjadi? Apakah betul sedramatisir itu? Wah, kalau DPO itu dinyatakan fiktif, berarti Saka juga tidak terkait. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Saka di dalam persidangan itu mengatakan mengenal dengan 2 DPO itu? Karena saya tahu saya yang bersangkutan tidak mengatakan mengenal. Kemudian yang ketiga, Mbak, bahwa saat ini kan di berbagai media ini Saka menyampaikan hal-hal yang tentunya memiliki konsekuensi hukum. Ya, apabila tidak bisa dikuatkan, dibuktikan dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka yang bersangkutan bisa dikenakan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 ataupun pencemaran nama baik pasal 310 ayat 1 KUHP. Sehingga di sini kita perlu menunggu dulu kalau memang nanti betul dari PK-nya itu yang bersangkutan diterima oleh Mahkamah Agung, tentunya ini semua gugur. Kemudian saya dengar yang bersangkutan tidak datang ya, dipanggil. Ini kan ada pasal 159 ayat 1 KUHP bahwa setiap saksi itu wajib hadir. Ya, kalau tidak, maka tentu dalam manajemen penyidikan akan ada upaya paksa, yaitu membawa yang bersangkutan ke Jakarta ya. Ini pun juga ada pasal yang dikenakan apabila tidak hadir, pasal 224 KUHP. Ada juga yang mengatakan bahwa DPO itu salah tangkap, ya kan? Sekarang nih Peggy Setiawan dibilang sama masyarakat, ini salah tangkap. Peggy ini menurut film begini, menurut orang kesurupan begini, ya kan, menurut ini begini. Ini kan masih multitafsir. Polisi datang ke rumahnya dan mengambil motor smash katanya, dan dia dituduh pelaku utama karena dia adalah ketua geng katanya, geng motor. Saya ini mantan anak geng motor. Dulu saya ini geng motor saya Wheelboy dan Pachinko. Ya, saya main di kota. Ya, saya ini joki racing. Dulu saya geng motor di Jakarta. Saya tahu persis bagaimana cara saya tahunan jadi geng motor. Ya, seorang ketua geng motor nggak mungkin pakai smash. Maaf sekali lagi, maaf sekali lagi. Punten, bukan menghina smash bagus. Nyampe Surabaya kalau ada yang kuat bawa, nyampe bagus. Ini bukan masalah mereknya. Ini analogi yang saya berikan. Ketua geng motor, anak buahnya pakai Ninja, anak buahnya pakai ketua gengnya begini. Ketua saya dulu pakainya Ferrari. Ya, ketua Pachinko dulu, ya minimal erekingnya berjejer. Ya, namanya Bang Bule itu ketua Pachinko, pasukan Cina Kota. Saya kan anggotanya. Kalau kita ke Jakarta, Jawa Barat, ya kan, perang sama anak motor Jawa Barat pakai begini, pakai rantai yang di ujungnya ada pisaunya. Emang tradisi geng motor tuh dari dulu begitu. Sejak zaman saya juga begitu, tahun 90-an kami udah ikut geng motor. Kami pergi ke puncak, ntar perangnya sama orang Cianjur, geng motor Cianjur, perang pakai rantai, naik motor, sambil naik motor gaya-gayaan. Ada yang mati kebacok, itu biasa itu. Geng motor, tapi ketua geng motornya nggak ada yang pakai. Saka ini udah menjalani dan sebenarnya udah nggak ada masalah hukum. Satu-satunya jalan untuk mengembalikan nama baik, pemulihan harkat martabatnya adalah melalui peninjauan kembali. Saka, malam ini Bang Krisnamurti, Advokat Jakarta, saya para tabas Advokat Jakarta dan teman-teman semua bersama dengan Ibu Titin akan membela kamu untuk memulihkan kembali hak-hak kamu. Karena pihak kepolisian menyatakan 3 nama DPO yang dituduh yang dalam persidangan menjadi bagian daripada skenario pembunuhan tersebut tidak
hilang gitu. Salah satu pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eki buka suara terkait kasus yang menjeratnya tersebut. Saka mengaku ada beberapa kejanggalan selama proses penyelidikan. Sekedar diketahui, Saka divonis 8 tahun penjara di kasus ini. Saat itu usianya 15 tahun, namun dia bebas setelah menjalani 3 tahun 8 bulan bui di Lapas Anak Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Selain Saka, terdapat 7 pelaku lain, yaitu Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi Sudirman, dan Supriyanto. Saka mengaku selain proses penangkapan dirinya, salah satu kejanggalan lain di kasus ini yaitu dia tidak mengenali salah satu pelaku Rivaldi Aditya Wardana. Sedangkan 6 pelaku lainnya ia secara tegas mengaku mengenali, termasuk Eka Sandi, pamannya. Kalau yang saya nggak kenal itu namanya Rivaldi. Saya juga sempat bingung waktu di kantor polisi karena saya benar-benar nggak kenal, katanya kepada Detik Jabar. Pengakuan itu pun dibenarkan oleh Titin selaku kuasa hukum yang saat itu mendampingi Saka Tatal selama menjalani proses hukum. Titin mengatakan terdapat 1 orang yang diduga tidak dikenali Saka Tatal dan 6 orang lainnya. Ya, memang benar ada 1 orang diduga pelaku bernama Rivaldi Aditya Wardana yang tidak dikenali oleh 7 orang lainnya, termasuk Saka Tatal, ucapnya. Yang menjelaskan dari sejumlah pendalaman yang dilakukan oleh pihaknya sebelum 7 orang ini diamankan oleh pihak kepolisian, ternyata Rivaldi Aditya Wardana sudah ditangkap terlebih dahulu atas kasus yang berbeda karena terbukti membawa senjata tajam. Jadi Rivaldi Aditya Wardana itu udah ditangkap duluan atas kasus yang berbeda, tapi secara tiba-tiba dinyatakan terlibat dalam kasus ini. Wajar kalau 7 orang yang diduga pelaku ini tidak mengenali satu pelaku lainnya, imbuhnya. Ia menduga polisi terlalu memaksakan dalam menetapkan status dari masing-masing pelaku. Pasalnya dari proses persidangan yang berlangsung, terdakwa Rivaldi Aditya Wardana melakukan proses persidangan secara terpisah dengan 7 orang terdakwa lainnya. Jadi saat proses persidangan, saudara Rivaldi Aditya Wardana dilakukan secara terpisah dan tertutup. Kalau yang 6 orang lainnya mereka sidang bersamaan dan tertutup. Kalau klien saya terpisah karena saat itu dia, Saka Tatal, masih di bawah umur, paparnya. Titin menilai dalam pengungkapan kasus ini banyak dipenuhi kejanggalan selama proses persidangan. Pasalnya tuntutan yang diajukan oleh jaksa tidak sesuai dengan data hasil forensik yang dikeluarkan secara resmi oleh pihak rumah sakit. Dari hasil visum dokter forensik yang pertama kali menangani kedua korban menyebutkan kematian korban Eki retak pada bagian kepala berujung pada kematian. Tapi jaksa yang menuntut saat itu bilang kalau kematian korban meninggal karena ditusuk di bagian dada dan perut, ungkapnya.